Bab 038. Kenapa? Mas Ken terlihat terkejut. Ah, tidak. Mengibaskan tangan. Aku hanya kagum dengan kehidupan kalian. Dahlia tersenyum lebar. Coba Mas Ken lihat ke jendela dan perhatikan beberapa orang yang lewat. Menunjuk jendela depan yang langsung terhubung ke jalan. Ken menurut, dia sudah berada di depan jendela, membuka gorden dan menunggu orang lewat. Tak perlu waktu lama beberapa orang mulai bergantian lewat. Orang-orang itu mau kemana? Memutar tubuh. Apa yang mau mereka lakukan sepagi ini? Sebagian adalah penjual sayur yang akan menjajakan sayur hasil kebun mereka di pasar, sebagian lagi tukang ikan dan ayam, dan sisanya mungkin orang yang akan pergi ke ladang dan sawah. Dahlia bangun, berjalan mendekati Ken. Coba Mas Ken dengarkan baik-baik. Ada bunyi apa? Ken mengangguk, dia mencoba mendengar bunyi apa yang Dahlia maksud. Suara burung. Dahlia menggeleng. Ken mendengarkan lagi. Jangkrik. Dahlia menggeleng lagi. Oh, aku tahu. Bukankah itu suara traktor? Kali ini Dahlia mengangguk. Itu adalah para bapak yang sedang membajak sawah. Bukankah kenyaman dan kedamaian di desa bisa membuat kita ingat bahwa hidup tidak selalu dipenuhi dengan uang baru kita bisa bahagia? Kehidupan di desa mungkin terkesan sederhana, tapi mereka semua bukan tidak bahagia. Bahagia itu ada di hati kita, tergantung sebesar apa kita mensyukurinya. Tersenyum. Semakin besar kita bersyukur, semakin besar pula perasaan bahagia yang kita rasakan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan, itu ada dalam surat Ar-Rahman disebutkan sebanyak 31 kali. Itu artinya kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur, semakin kita bersyukur semakin berkah pula hidup kita. Begitu, Mas. Dahlia berjalan mendekati kursi dan kembali memotong pisang, dia tidak peduli dengan Ken yang tertegun memandangi dirinya. Glek, susah payah Ken menelan salivanya. Kekaguman Ken pada gadis kecil di depannya semakin menjadi-jadi saja. Bagaimana mungkin anak berusia 16 tahun bisa memiliki pemikiran yang begitu luar biasa? Kok diam saja, Mas? Seruan Dahlia membuyarkan lamunan Ken. Berjalan mendekat. Apa ada yang bisa aku bantu? Tidak ada, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Aku sudah terbiasa. Lebih baik Mas Ken pergi mandi dan bersiap-siap. Bersiap kemana? Mengantarmu ke sekolah? Tidak, aku biasa naik sepeda. Lalu, ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Memangnya kemana lagi? Laki-laki itu sebaiknya sholat subuh berjamaah di masjid, Mas. Pahalanya lebih banyak dan berlipat-lipat. Kapan lagi dapat pahala berlipat, ya kan? Dahlia tersenyum. Bahkan langkah kaki Mas Ken ke masjid saja sudah terhitung kebaikan, jarak dari rumahku ke masjid tidak terlalu jauh. Tapi cukup untuk mengumpulkan kebaikan, apalagi, ucap Dahlia terputus membuat Ken penasaran. Apalagi, apa? Apalagi kalau Mas Ken jalannya sambil sikiran. Tersenyum lebar. Dek, berkali-kali degup jantung Ken tidak bisa dikendalikan. Ken memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin Dahlia melihat wajahnya yang mungkin sedang memerah dan tersenyum memalukan seperti orang bodoh. Tidak, hal itu tidak boleh terjadi. Baiklah, kau tidak sholat di masjid. Bagi perempuan kan sebaiknya sholat di rumah. Kenapa? Itu karena perempuan terlahir sebagai fitnah dunia. Bayangkan kalau aku sholat di masjid terus ada laki-laki yang bukan muhrim memperhatikan aku, dan memandangi aku. Terlebih lagi kalau laki-laki itu sampai membayangkan yang tidak-tidak, jadi untuk perempuan memang lebih baik salat di rumah saja. Ken tahu tentang itu, 2 tahun di pesantren cukup untuknya mengetahui beberapa aturan. Dia hanya sedang menguji sejauh mana Dahlia paham soal agama. Baiklah, aku mau mandi dulu. Dahlia mengangguk. Benar apa yang Dahlia katakan? Selepas subuh kira-kira jam 5:30 pagi tetangga mulai berdatangan ke rumah Mirna untuk membeli sarapan. Dahlia sudah bersiap berangkat sekolah dengan sepeda yang bagian keranjang depannya diisi kotak gorengan termasuk di bagian belakangnya. Sementara itu Wina ikut membantu jualan ibunya,
dan Ken harus menjadi penonton yang baik. Dia hanya bisa membisu, melihat semua kesibukan itu dengan perasaan bingung karena tidak tahu harus ikut membantu apa. Dia sudah menawarkan diri, tapi memang tidak ada yang bisa dia bantu. Pukul 7 pagi. Semua jualan Mirna sudah habis, Ken juga sudah sarapan. Meja dan peralatan jualan juga sudah dirapikan. Ken meminta izin pada Wina untuk berkeliling kampung dengan berjalan kaki, anggap saja Ken sedang olahraga pagi. Suasana kampung yang sejuk membuat Ken betah berlama-lama di luar, menikmati semilir angin yang membelai rambutnya. Cahaya matahari juga perlahan mulai datang, jatuh tepat di kulit putih Ken. Wina sudah duduk di teras rumah sembari memijat kakinya, embusan napasnya teratur dengan mata sedikit terpajam. Sinar matahari membuatnya harus menutup celah, Wina menggunakan telapak tangannya untuk menutupi sebagian cahaya yang masuk. Apa kehidupanmu di kota sangat dimanjakan? Datang dari dalam rumah. Masa baru bantu ibu berjualan sarapan saja kau sudah terlihat kelelahan. Sudah duduk di samping Wina. Wina tidak menjawab, dia memilih untuk tersenyum tipis sebagai ganti jawabannya. Biarlah Mirna menebak apa arti dari senyum itu. Andai kau tahu, Bu, sekuat apa aku bekerja, batin Wina. Jadi hal penting apa yang membuatmu rela jauh-jauh pulang ke kampung? Itu karena Wina sangat rindu dengan ibu dan Lia, sudah 5 bulan lebih aku tidak melihat ibu. Menundukkan kepala. Ibu percaya itu, tapi pasti ada hal lain bukan? Kau terlihat gelisah sejak menginjakan kaki di rumah ini. Wina, ibu benar, Wina memang mau bicara sesuatu yang penting, Bu. Ya bicaralah. Mirna menyandarkan tubuh di punggung kursi kayu dan meluruskan kakinya. Sebentar, Bu, ada yang harus Wina tunjukkan. Wina bangkit dari kursi, berjalan masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama Wina sudah kembali dengan sebuah map coklat di tangannya. Bu, ucap Wina lembut, apa selama ini Wina pernah membuat ibu dan ayah kecewa? Lah, kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu, Wina? Kau dan Dahlia adalah anak kebanggaan ibu, kalian berdua tidak pernah mengecewakan ibu. Memangnya ada apa? Wina meremas kuat ujung map coklat itu, dia ragu untuk menyodorkan map itu pada ibunya. Kenapa? Wina, membelai lembut punggung tangan Wina. Apa isi di dalam map coklat itu yang membuatmu serisau ini? Tanya Mirna. Wina mengangguk. Baiklah, ibu akan bicara serius denganmu. Naikkan kepalamu dan lihat ibu. Wina menggeleng, bulir bening jatuh dan bermuara di punggung tangannya. Bagaimana mungkin Wina bisa menatap mata teduh itu? Setelah mengatakan semua kebenarannya, akankah mata teduh Mirna berubah menjadi amarah yang berapi-api kepadanya? Wina bisa menerima semua siksaan dari Faro, tapi tidak dengan kemarahan atau kesedihan ibunya. Dua hal terlarang itu tidak boleh terjadi, jika tidak hidupnya akan sangat menderita. Wina, lihat ibu. Aku ini ibumu, ibu tahu pernikahanmu dan Faro tidak dalam keadaan baik-baik saja, nak. Dek, degup jantung Wina memompa lebih cepat, mata basahnya membulat. Sontak kalimat Mirna membuat Wina mendongakkan kepala. Mungkinkah ada orang lain yang mengetahui semuanya dan mengatakan lebih dulu pada ibunya? Apakah dia terlambat? Pikir Wina. Dari mana ibu bisa tahu hal ini? Nak, aku ini ibumu, wanita yang mengandungmu selama 9 bulan. Membesarkan dan menjagamu, bagaimana mungkin ibu tidak tahu? Kau pergi sebagai seorang istri, tapi tidak pernah kembali sebagai seorang anak. Mirna menarik napas panjang. 5 bulan lamanya kau pergi meninggalkan ibu, tapi tidak pernah sekalipun kau menghubungi ibumu ini. Mata Mirna berkaca-kaca, tapi butiran kristal itu tidak juga turun, menggenang di sana menandakan kekuatan hatinya yang luar biasa. Ada waktu di mana ibu tak kuasa menahan perasaan rindu padamu, ibu memberanikan diri menelepon Ken dan meminta berbicara denganmu. Hanya ingin bertanya apa kau makan dengan baik, tidur dengan teratur, hanya ingin tahu kabarmu. Namun tak sekalipun panggilan itu bisa terhubung denganmu. Bukankah dari sini saja ibu bisa menduga jika ada sesuatu yang salah dengan pernikahanmu?
Wina memutar tubuhnya, menatap lekat wajah ibunya. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada kekecewaan juga. Hanya ada keteduhan. Wina bangkit, bergerak maju dan bersimpuh di kaki ibunya. Kepala Wina bersandar di pangkuan ibunya sementara tangan Mirna mulai bergerak mengelus puncak kepala Wina. Seorang anak perempuan yang pergi dari rumah orang tuanya sebagai seorang istri, maka ibunya tidak berhak lagi untuk ikut campur. Tapi ibu masih tetap ibumu, yang lebih bahagia ketika putrinya bahagia, dan yang lebih terluka ketika putrinya juga terluka. Bu, maafkan aku. Aku sudah gagal menjaga amanat ayah, Bu. Aku tidak kuat lagi, demi Tuhan aku tidak sanggup lagi hidup dengannya. Aku tidak bisa melanjutkan amanah yang ayah berikan padaku. Maafkan aku, Bu. Wina terisak. Air matanya tumpah, berembas pada daster Mirna. Napasnya mulai tersengal, bahu kokoh itu naik turun dalam pangkuan ibunya. Bangunlah, Wina. Duduk dan katakan yang jelas. Memapah tangan Wina sampai dia bangun dan duduk di kursi sebelahnya. Apa yang ingin kau akhiri? Pernikahanmu. Wina mengangguk, tenggorokannya tercekat sampai kalimat, iya, saja tidak bisa dia ucapkan, hanya air mata yang menjadi saksi kesungguhan ucapannya. Mirna menatap langit lepas. Wina, pernikahan itu seperti sebuah perjalanan. Tidak selalu mulus, tidak selalu bagus, ada kalanya kita melewati persimpangan, menginjak kerikil yang tajam, ada tanjakan dan turunan. Semua itu adalah fase untuk mendewasakan kalian sebagai pasangan. Wina terisak, dia menundukkan kepala dalam. Kedua tangannya saling meremas. Kakinya terasa kaku, bahkan bergerak saja terasa sulit. Tapi yang perlu kau ketahui, dalam rumah tangga disebut juga Baiti Janati. Rumah adalah surga bagi pasangan suami istri, Wina. Menikah itu untuk mencari ridha Allah. Bagaimana Allah akan ridha jika kau tidak bahagia dengan pernikahanmu, jika kau tidak menemukan surga di dalam rumahmu? Kau hanya memiliki dua pilihan, membuat surga itu atau melepas neraka itu. Wina meraih map itu dan berniat menyodorkan pada ibunya. Tidak perlu Wina, jika itu adalah aib suamimu. Jangan pernah kau tunjukkan kepada siapapun, termasuk ibumu. Aib suamimu adalah kehormatan bagimu, begitu kau membongkarnya maka kau sedang menodai kehormatanmu sendiri. Ibu tidak perlu tahu apa alasanmu, ibu tidak ingin ikut membenci suamimu. Simpan rapat apa yang ingin kau tunjukkan pada ibu, tetapi ibu akan menghargai keputusanmu. Jika duri yang kau genggam sudah menyakitimu kau boleh melepaskannya. Ibu mana yang rela melihat anaknya tidak bahagia? Tapi, Bu, ini amanat ayah. Apa ayahmu akan bahagia jika tahu hidupmu juga tidak beruntung, Wina? Tuhan memang membenci perceraian, tapi tidak melarangnya. Rumah tangga harus memberimu cinta dan kedamaian, bukan sebaliknya. Ibu tidak mendukung, juga tidak melarang. Semua keputusan ada di tanganmu, berundinglah dengan Tuhan. Semoga apapun keputusan yang kau ambil, itu yang terbaik untukmu. Dek, kalimat yang diucapkan Mirna mengapa terdengar sama seperti yang diucapkan Agra? Apakah ini juga merupakan suatu petunjuk? Yang semula hati Wina ragu, setidaknya ketika mendengar ucapan ibunya dia tidak akan bingung lagi dalam memilih. Liburan sudah berakhir, 3 hari terasa begitu cepat berlalu. Seperti pertama kali berpisah dari Mirna, Wina tetap menangis terseduh dalam pelukan hangat ibunya. Sepertinya kali ini bukan hanya Wina yang tidak rela meninggalkan kampung, tetapi Ken juga sedang merasakan itu. Dahlia turut mengantar kepergian Wina dengan senyum tertahan, bagaimanapun kerinduannya terhadap sang kakak belum terobati sepenuhnya. Wina sudah melarang Dahlia untuk berjualan, tetapi Dahlia menolaknya karena alasan tidak ingin merepotkan Faro. Seandainya saja Dahlia tahu bagaimana perlakuan Faro terhadap Wina, mungkin reaksinya tidak akan sama. Mobil sudah melaju memasuki jalanan kota, untuk kesekian kalinya Wina melihat gedung-gedung tinggi itu lagi. Pada akhirnya map coklat itu tidak pernah dia tunjukkan kepada ibunya, itu lebih baik daripada Mirna merasakan sakit berlipat-lipat ketika melihat bukti-bukti itu. Setidaknya tujuan Wina sudah tercapai tanpa perlu membuat ibunya merasa bersalah.
Sementara itu di mansion 4 sore. Sebuah mobil sedan berwarna hitam berhenti tepat di depan pintu masuk mansion. Dari dalam mobil turunlah Martha dengan menarik koper di tangan kanannya dan menenteng tas mahal di tangan kirinya. Wina. Faro. Di mana sih orang-orang ini? Apa tidak tahu kalau aku sudah sangat merindukan mereka? Apa mereka sedang membuat cucu untukku? Martha tertawa di dalam hati. Martha menaruh koper di ruang tamu, dia membuka kacamata hitamnya dan meletakkan di atas kepala. Meski sudah berumur Martha tetap saja terlihat cantik dan segar. Baby, where are you? Mama bawa oleh-oleh banyak buat mantu kesayangan, di mana Wina? Ada di mana mereka? Tidak mendapat jawaban baik dari Faro maupun Wina, dia berjalan mendekati ruang keluarga. Mungkin mereka sedang menikmati waktu sebagai suami istri yang saling memadu kasih. Pikir Martha. Jika, sekali lagi tidak ada jawaban, Mama coret kamu dari daftar ahli waris. Ini ancaman paling akurat yang biasa digunakan Martha untuk menundukkan putra semata wayangnya. Alih-alih Faro yang datang, seruan Martha itu terdengar oleh Carissa. Dia segera berhambur mencari sumber suara. Mama. Tiba-tiba memeluk Martha. Martha terkejut bukan main, matanya membulat sempurna dengan mulut menganga. Martha menggelengkan kepala untuk menyadarkan dirinya sendiri. Tunggu dulu. Melepaskan pelukan Carissa. Kenapa? Mah. Mengernyitkan dahi. Sebentar, Mama mau duduk dulu. Berjalan mendekati kursi dan duduk. Bibi Ane, ambilkan saya minum. Tak berapa lama Bibi Ane sudah datang dengan nampan berisi segelas air mineral. Martha menatap dalam Carissa yang sedang duduk di depannya sembari tersenyum. Martha terlihat cemas sembari memijat pangkal hidung dan meraih gelas itu lalu meneguk isinya sampai habis. Mama baru pulang, iya? Tanya Carissa mengawali percakapan. Iya? Di mana Faro, Risa? Mengedarkan pandangan. Anak satu itu, sebenarnya apa yang terjadi? Di mana menantuku? Batin Martha. Oh, Mama pasti sangat merindukan Faro, iya. Bisakah kau jawab saja pertanyaanku, Carissa? Batin Martha. Iya, Mama rindu dia. Sekarang di mana anak itu? Mengepalkan tangan. Faro sedang mandi, Mah. Bagus, Nak. Sempat-sempatnya kau mandi, lihat saja. Jika kau keterlaluan dengan Wina, batin Martha. Tiba-tiba kepala Martha terasa sangat berat. Jadi sejak kapan kau kembali dari Inggris? Kenapa tidak menghubungi Mama? Cukup lama, Mah. Sebenarnya aku ingin menghubungi Mama, tapi Faro selalu melarang. Faro bilang Mama sedang di Jerman mengurus beberapa pekerjaan penting, tidak bisa diganggu. Ya, kau benar. Apa? Martha menggeser tubuhnya, duduk saja terasa tidak nyaman. Apa kalian tidur dalam satu kamar? Tidak, Mah. Aku mana mungkin berani melakukan itu. Ah, baguslah, gumamnya, kau pasti tidur di kamar tamu. Tidak, Mah. Aku tidur di kamar utama, Faro tidur di kamar satunya. Tersenyum lembut. Ah, apa maksudmu kamar utama? Iya? Apa ada masalah, Mah? Mama terlihat pucat, apa Mama sakit? Bangun dari kursi. Tidak, Mama baik-baik saja. Kau tetap duduk di situ. Baik. Apa maksudnya tidur di kamar utama? Lalu Wina tidur di mana? Apa Faro dan Wina tidak tidur dalam satu kamar? Apa pernikahan mereka tidak baik-baik saja seperti dugaanku selama ini? Batin Martha. Ada banyak pertanyaan yang menggelayuti Martha. Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh dua orang tersangka yaitu anak dan menantunya. Oh iya, aku sudah memberitahu kedua orang tuaku jika aku akan segera menikah dengan Faro, Mah. Martha terperanjat. Menikah. Martha bangun sembari berteriak kencang. Carissa terkejut, dia memundurkan tubuhnya melihat reaksi Martha. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Menggeleng sembari memegangi dahinya. Oke, Mama mau tanya. Apa kau mengenal gadis bernama Wina? Oh, Carissa mengangguk. Tentu saja aku kenal, Mah. Wina kekasihnya Ken, kan?
Tapi Wina sedang pulang kampung, Mah. Tuhan, apa lagi ini? Wina, kekasih Ken, sebenarnya apa yang sedang kalian sembunyikan? Batin Martha.